Aman.
Selamat malam adik-adik. Suara saya jelas terdengar? Jelas Ibu. Oke, saya absen dulu ya. NIM 107, Widya Gusti Ayu Wida Paramestia Dewi, hadir? Hadir Ibu. Oke. Tadi beberapa belum terabsen, mungkin belum join. Untuk kelas C, 2 orang, NIM 78 dan 79, Dian dan Gung Is. Saya hadir Bu. Dian Bu. Oke, 78? 78 belum ya? Oke, kelas C 1 orang belum hadir, NIM 78. Kelas B. Kelas B tadi NIM, sebentar, coba saya cek kembali. Hari Kusuma sudah. Hmm. 44, Hadir Ibu. Dewi, sudah ya? NIM, NIM 49 sampai 55. 49 sampai 55 hadir? Dinda, Citra. Halo? Saya belum absen ya. Dinda, Citra, Sinta, Yaya Nasri, Ayu Sri Devi, Gung Is Pramiari. Terus Yunita, NIM 58, apakah sudah hadir? Saya. Berarti Hadir Ibu. Permisi Bu, izin Bu. NIM 52, ya Nasri sudah hadir Bu. sudah ya. Ada lagi yang lain? Berarti untuk kelas B yang belum hadir NIM 49, 50, 51, dan NIM 53, 54, 55. Oke, saya lanjut ke kelas A. NIM 4. NIM 4 sudah ya. NIM 7, 8, 9 sudah. 11. Metani sudah. 14, 16. 10. Sudah. 27, 25. NIM 25? Belum? Ibu, mohon maaf, saya NIM 78 sudah hadir, Ibu. Oke, sebentar. Berarti kelas A yang belum hadir NIM 25 ya, 78. Oke. Kelas C, kelas D lengkap semua. Kelas A kurang NIM 25, kelas B kurang NIM 49, 50, 51, 53, 54, 55. Ada yang belum saya absen? Ya. Ibu, Malam Ibu. 54 hadir, Ibu. Sebentar. NIM 51 sudah. 55 NIM 49 sudah hadir Ibu. 54. 49. 55 NIM 53 hadir, Ibu. 53. Ini lagi? NIM 55. 5, 55 55, NIM 50 hadir, Ibu. 50. NIM 49. Mana tadi? Hadir Ibu. Oke, lengkap ya kelas B ya. Baiklah, silakan presentasinya sekarang dari kelompok berapa? Silakan adik-adik. Bisa disampaikan? Untuk tugasnya, pembagiannya ada nggak untuk hari ini? Untuk tugas 1 dari kelompok B13, Ibu, B13 itu NIM berapa aja, Dik? dari NIM 57 sampai NIM 60, Ibu. 57. Bentar. Sampai NIM 60 ya.
Oke, lalu yang berikutnya. Dari kelompok D13, Ibu. Nah, NIM. Dari NIM 115 sampai 118. Oke. Seratus 115, 16, 17, 18 ya. Oke, silakan Dek, kelompok 1 bisa di-share screen. Krisna, Yunita, Krisna, dan Bagus Kurnian. Silahkan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Dek. Silakan, siapa yang menyampaikan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya kasihkan hasil diskusi kelompok di 13. Jadi untuk LK1 itu algoritma Naranjo. Yang pertama, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Itu tidak diketahui. Jadi nomor 2, apakah efek samping obat dari setelah pemberian obat yang dicurigai? Itu tidak. Kemudian untuk yang ketiga, apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Itu tidak. Berikutnya, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Itu tidak. Kemudian, apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat? Juga tidak. Kemudian, apakah efek samping obat muncul kembali ketika placebo diberikan? Itu tidak diketahui. Kemudian, apakah obat yang dicurigai terdeteksi dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? Tidak. Kemudian, apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya? Tidak diketahui. Kemudian, apakah pasien mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? Itu tidak diketahui. Dan yang ke-10 yaitu apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif, yaitu ya. Dengan total skor Naranjo yaitu 1, yang termasuk dalam skala positif. LK selanjutnya. Mungkin bisa agak diperbesar tulisannya biar teman-temannya bisa lihat. Silakan. Baik, selanjutnya terdapat LK3, di mana berdasarkan kasus yang diberikan, nama pasien yaitu Bapak Ahmad yang berumur 55 tahun, dan juga dari data kasus tersebut tidak diketahui berat badan pasiennya berapa, dan penyakit utamanya adalah diabetes mellitus tipe 2. Adapun kesudahan penyakit utama pasien yaitu belum sembuh. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bentuk manifestasi ESO yang terjadi atau keluhan lain itu berupa rasa haus, buang air kecil berlebih, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, dan pasien merasa kelelahan.
Kemudian untuk riwayat ESO yang pernah dialami tidak diketahui karena dalam kasus ini pasien tidak tahu dan lupa nama obat yang pernah diberikan sebelumnya. Namun dicurigai pasien mendapatkan terapi glimepirid yang dikonsumsi di Ya, pagi hari sebentar, sebelum mungkin yang makan. presentasi bisa Eh, di, halo, bisa di-on-kan Halo, kameranya ya untuk yang presentasi, silakan. Semuanya juga bisa di-on-kan kameranya karena sudah diskusi ya, silakan. baik, saya lanjutkan. Pada kasus ini mungkin dicurigai pasien mendapatkan terapi glimepirid yang dikonsumsi di pagi hari sebelum makan, berdasarkan hasil wawancara dari pasien. Kemudian dari kadar HbA1c di sini menunjukkan bahwa gula darah pasien tidak terkontrol kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu, yang mana hal ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan obat yang tidak tepat. Kemudian, adapun hasil rekonsiliasi obat yang digunakan pasien, yang pertama ada metformin dengan bentuk sediaan tablet dan juga glimepirid dengan bentuk sediaan tablet. Dan untuk data laboratorium di sini menunjukkan bahwa gula darah puasa pasien itu sebesar 180 mg per desiliter dan kadar HbA1c itu sebesar 8,5%. Berikut merupakan tanda tangan pelapor. Sekian presentasi dari kami, Ibu. Kami kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Oke, untuk yang menanggapi bisa raise hand ya, atau ketik di kolom chat, terutama untuk kelas A dan B, kalau ada masukan atau tambahan untuk kasus ini. Ada? Atau nanti bisa ditambahkan, kita lanjut dulu ke kasus yang selanjutnya. Ada nggak? Apakah semua sama dengan kelompok 13 ya ini ya? Ada yang berbeda? Kalau dari kolom partisipan belum ada yang raise hand. Semua sama ya, kelas A dan B ya? Mungkin bisa diberi reaksinya, Dek. Kalau memang sama atau berbeda. Bagaimana? Ada yang punya pendapat berbeda nggak? Atau sama? Sama enggak, berbeda enggak. Lalu jawabannya apa? Putri Ayu. Oke. Bagaimana yang lain? Yang sama siapa? Yang berbeda siapa? Kalau enggak, saya nggak lanjutkan. Kalau nggak ada reaksi dari kalian. Permisi. Ya, silakan Ayu. Kalau dari kelompok saya, yang di tabel skala Naranjunya berbeda, Bu. Dan kelompok saya sebenarnya ada kendala karena lumayan bingung sama kasusnya, Bu. Oke, silakan disampaikan. Ini dari kelompoknya Ayu ya? Masih kelompok 13 sih, Bu. Oke. Oke, mungkin bisa dibandingkan dengan yang ini boleh. Skor yang didapat kelompoknya Ayu berapa? Kalau dari kelompok saya dapatnya 3, Ibu. Kemungkinan karena ada kekeliruan, Bu. Oke, 3 ya. Ini berapa tadi? Ayu 19 ya. Oke. Oke, yang lain gimana? Oke, nanti kita bahas ya. Kita lanjut dulu ya ke kelompok lagi satu ya. Silakan di kolom chat atau yang mau beri tanggapan bisa di kolom chat biar lebih cepat. Silakan adik-adik dari kelas D, Gangga, Ida, Wahyuni, dan Dewi. Silakan.
Baik, sebelumnya selamat malam saya ucapkan kepada Ibu dan teman-teman yang yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi perkenalkan kami dari kelompok D13 akan membawakan kasus 2 yakni tentang HIV. Sebelumnya saya izin untuk membacakan kasusnya kembali, Bu. Jadi di mana untuk kasusnya seorang pasien laki-laki berumur 37 tahun datang ke klinik untuk kontrol terapi antiretroviral atau ARV. Nah, di mana pasien ini telah didiagnosis dengan HIV sejak 5 tahun lalu dan saat ini sedang menjalani terapi ARV kombinasi yakni TDF, Tritisi, dan IFV sejak 6 bulan lalu. Nah, di mana pasien ini datang dengan keluhan baru berupa nyeri otot, kelelahan yang berlebihan, dan pusing yang terjadi selama 2 minggu terakhir. Selain itu, pasien juga melaporkan adanya penurunan nafsu makan, mual, dan sedikit penurunan berat badan. Di mana pasien ini tidak memiliki riwayat penyakit ginjal atau gangguan hati sebelumnya, dan tidak ada keluhan baru terkait penyakit lainnya. Nah, untuk hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tanda-tanda penurunan massa otot dan ekstremitas bawah dan tanda hipotensi ringan atau tekanan darah sebesar 100/60 mmHg. Nah, berikut merupakan hasil dari kerja kami akan disampaikan oleh teman kami. Dipersilakan. Baik, di sini saya izin untuk memaparkan hasil dari LK1 kami. Kalau yang pertama, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Jawabnya ya. Dengan skor 1, apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Jawabnya ya dengan skor 2. Kemudian nomor 3, apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Tidak diketahui. Kemudian nomor 4, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Tidak diketahui. Kemudian nomor 5, apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat? Jawabnya tidak. Kemudian nomor 6, apakah efek samping obat muncul kembali ketika placebo diberikan? Jawabnya tidak diketahui. Kemudian apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? Jawabnya tidak diketahui. Kemudian apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya? Jawabnya tidak diketahui. Kemudian nomor 9, apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? Jawabnya tidak ketahui. Kemudian yang terakhir, apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti objektif? Jawabnya iya, dengan total skor 6. Kemudian untuk LK2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk LK2 itu yang pertama adalah total score dari skill Naranjo itu adalah 6 dengan kategori probable. Kemudian yang ketiga, jelaskan soal nomor 1 dan 2 terkait efek samping obat sesuai dengan kasus. Jadi berdasarkan pada total score Naranjo didapatkan kategori efek samping yang dialami yaitu probable, yang mana artinya reaksi efek samping kemungkinan terjadi dengan mengikuti urutan temporal yang wajar setelah obat atau tingkat obat itu telah ditetapkan dalam cairan atau jaringan tubuh dan tidak dapat dijelaskan secara wajar oleh karakteristik penyakit pasien yang diketahui. Yang mana sumbernya ini dari BPOM tahun 2020. Kemudian untuk keluhan yang dialami pasien dapat dikaitkan dengan efek samping dari terapi kombinasi ARV yaitu dari TDF, 3TC, dan EVF. Kemudian ada pun beberapa efek samping potensial yang relevan yaitu diantaranya untuk evavirens itu efek samping yang sering terjadi itu adalah pusing, gangguan tidur, mimpi buruk, dan juga gangguan kognitif lainnya. Selain itu juga dapat terjadi depresi, kelelahan, penurunan nafsu makan, dan beberapa pasien juga mengalami efek seperti kecemasan atau perubahan suasana hati yang signifikan. Kemudian yang kedua itu adalah obat tenofovir disoprofil fumarat atau TDF yang kemungkinan efek samping yang dapat terjadi itu adalah adanya penurunan massa tulang dan juga dapat terjadi nyeri pada pasien. Kemudian untuk obat lifafudin itu biasanya dapat menyebabkan efek samping berupa mual muntah atau efeknya itu menyebabkan gangguan pada gastrointestinal.
Kemudian berikut beberapa daftar pustaka atau sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan LK2 ini. Selanjutnya untuk LK3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Dewi izin melanjutkan untuk LK3 yang mana ini merupakan pasien laki-laki dengan usia 37 tahun. Berat badan pasien tidak tersedia informasinya. Kemudian penyakit utama pasien adalah HIV. Kesudahan penyakit utama pasien itu belum sembuh. Next, ke bawah. Kemudian terkait bentuk atau manifestasi isu yang terjadi atau keluhan lain itu berupa nyeri otot, kelelahan berlebihan, pusing, penurunan nafsu makan dan berat badan, mual, kemudian tanda penurunan massa otot pada ekstremitas bawah dan tanda hipotensi. Untuk riwayat isu yang pernah dialami pasien tidak dijelaskan pada kasus. Untuk nama obat yang digunakan pasien itu ada 3, yaitu tenofovir disoproxil fumarat atau TDF, kemudian lamivudin 3-TC, dan efavirenz atau EFI, yang mana bentuk dari ketiga obat itu adalah sediaan tablet. Next. Untuk data laboratorium yang tersedia itu berupa tekanan darah yang mana pasien memiliki tekanan darah 100/60 mmHg. Untuk tanggal pemeriksaan 26 November 2024 dan tersedia tanda tangan pelapor. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke terima kasih. Silakan, ada yang mau menanggapi? Dari kolom chat belum ada, dari partisipan nggak ada yang menanggapi nih. Ada yang sama, berbeda? Silakan adik-adik. Izin menanggapi, Ibu. Ya, silakan, NIM 63. Baik, Ibu. Saya dari kelompok C1, jadi dari skala Naranjo itu kelompok kami sama. Hasilnya juga, total skornya juga 6. Kemudian saya izin memberikan pendapat dari kelompok yang sebelumnya dan sekarang juga ini belum mencantumkan cara pemantauan efek samping obat yang diterima oleh pasien. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan dari NIM 63. Kalau dari kelompok saya, pemantauan efek samping dapat dilakukan melalui pemeriksaan fungsi ginjal dengan tes darah rutin dan penilaian kesehatan tulang secara berkala, Ibu. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi? Izin untuk berpendapat, Bu. Silakan, Dian. Saya NIM 79. Jadi untuk skill algoritma Narajunya dari kelompok C4 itu sebenarnya sama, Bu. Total skornya sudah 6. Tapi untuk poin nomor 9, kami di sini memberi skalanya tidak, Bu. Jadi kan di sini pertanyaannya, apakah pasien pernah mengalami efek samping? Berapa tadi totalnya yang Dian? Kenapa, Ibu? Total skornya berapa? Sama, Bu, totalnya 6. Tapi untuk poin 9 itu kan pertanyaannya apakah pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya. Seperti itu, Bu. Di sini kami menjawabnya tidak karena memberikan poin tidak karena berdasarkan soal itu dikatakan yang ini tuh mengalami keluhan baru seperti gitu, Bu. Jadi di sana kami mengambil penilaian yang tidak, Bu. Itu kalau dari kelompok C4.
Oke. Ada lagi yang lain? 114 juga sama. Dah, adik-adik? Dari kolom partisipan belum ya? Oke, sebentar. Kalau dilihat Oke, ini kalian tahu nggak dapat ini dari mana? Form ESO dan form untuk pelaporan ESO-nya ini. Ada yang sempat mencari? Kalau izin menjawab Ibu, Ya, kalau ini 119 ya. Ya. Ibu, kalau POM mesonya itu saya sempat cari itu ada di Bepom Ibu. Di bagian apanya, Dek? Saya kan awalnya tuh nyarinya di, sebentar saya share screen. Kan saya awalnya tuh cari di sini Bu, di e-booknya ini, yang model pharmacovigilance ini. Terus saya coba iseng ketik di Google tentang yang formulir yang kuning itu. Sebentar. Dia ada di sini bagian bawah. Kan saya ketik ini tadi sempat di Google itu ada muncul yang bentuk PDF-nya Ibu untuk formulir pelaporan kejadian tidak diinginkan. Oke, bagus. Ada lagi nomor yang lain mungkin? Silakan. Ada, Dek? Ya, ada? Oke, jadi untuk form ini benar. Sebentar. Ini yang jawab lewat kolom chat, kenapa ya? Union. Mungkin bisa disampaikan langsung ya. Hmm. Izin Ibu, Ya, dari yang saya sempat cari itu, saya sempat dapat formulirnya itu di website Emesu Bepom Ibu, langsung dia dapat PDF-nya langsung. Sekian Ibu, terima kasih. oke, terima kasih Rizky ya, benar ya. Bisa dari websitenya Bepom atau mungkin kalau adik punya petunjuk teknis pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian itu ada juga di sana ya di halaman belakangnya. Jadi ini adalah ini merupakan salah satu saya pernah lihat cuma saya bukan pengawas di em, stasiun itu jadi apa namanya lupa-lupa ingat untuk kasusnya. Ini juga sudah pernah keluar menjadi soal USC ya untuk apoteker. Jadi di situ memang kalian akan diberikan form ini. Jadi form algoritma Naranjo. Jadi sedikit tidaknya kalau berkaitan dengan Metso dari pengalaman yang sudah-sudah yang saya dapatkan. Jadi sebentar, saya belum record ya, sorry. Recording in progress. Saya lupa record dari tadi. Jadi kalau untuk yang meso ini sendiri itu formnya ada jadi dia berupa LK, jadi kalian tinggal mengisi. Sedikit tidaknya untuk yang topik meso, saya nggak tahu ya untuk yang berikut-berikutnya seperti apa. Apakah kalian akan diminta untuk menggali informasi untuk meso ini seperti apa? Poin-poin apa yang harus kalian tanyakan, saya juga belum tahu. Tapi dari yang sudah-sudah itu ada LK-nya kalau yang meso ini. Jadi form-form yang algoritma Naranjo ini ada di sana. Jadi adik-adik tinggal menanyakan aja nanti kalau ada pasien seperti apa misalnya efek samping obat. Jadi bagaimana kalian menggali informasi tersebut dari pasien kemudian menyesuaikan dengan kasus yang sudah disediakan. Nanti kalian menghitung total skornya dan menyimpulkan
dari skor Naranjo. Kalau dari skor Naranjo itu kan ada 4 kategori ya, doubtful, possible, probable, dan highly probable. Jadi kalau skornya 0 itu doubtful, kalau yang 1 sampai 4 itu mungkin, 5 sampai 8 itu kemungkinan besar, kalau udah 9 ke atas itu highly probable. Jadi sangat besar ya, sangat mungkin ya, seperti itu. Nah, tadi adik-adik sudah belajar. Mungkin di sini diinterpretasinya saja, karena di sini yang saya berikan itu adalah berupa kasus, jadi kalian hanya menggali dari informasi itu aja. Tetapi beda mungkin nanti kalau kalian selalu ujian OSCE, kalian bisa bertemu langsung dengan pasien, kalian bisa menggali informasi dari pasien berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, mungkin bisa di-share screen dulu ya. Dari yang mana dulu nih? Yang kelompok 1, yang tadi Kurnia, siapa? Tadi yang share screen. Coba kita simak untuk ininya. Ini waktunya berlebih, nggak apa-apa. Ada masih ada kegiatan lain selain ini? Ini sudah jam 20.40. Ada nggak? Forma bagaimana? Dari teman-teman mungkin ada yang kegiatan sembahyang Ibu di pura. Oke. Untuk yang ada kegiatan lain mungkin bisa leave karena memang sudah jamnya. Tapi untuk yang kalau misalnya memang ada waktu masih bisa join di room ini, saya bahas sedikit berkaitan dengan yang singkat aja sih, sebentar saya bahasnya. Atau mungkin bisa join sambil ini. Kalau yang ada kegiatan bisa leave room meeting ya. Oke. Saya mau tanya dulu dari adik-adik, ada yang mau menambahkan dulu nggak? Karena di sini ada nilai keaktifan dari kalian, nanti mohon linknya disampaikan ya untuk tugas hari ini. Oke, kita lihat yang pertama. Apakah ada laporan efek samping serupa dari efek samping obat yang serupa? Jawabannya di sini adalah tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Tidak ada di soal? Bagaimana? Kelompok 1? Izin Ibu. Ya, Yunita. Baik, untuk dari laporan efek samping obat yang serupa pada kasus ini, sebenarnya kami sedikit bingung atas kasusnya, karena di sini yang kami interpretasikan pada kasus ini adalah seorang pasien dengan Bapak Ahmad berusia 55 tahun, yang mana sebelumnya dia sudah ke dokter dan mendapatkan terapi glimepirid. Kami duga ini glimepirid karena pasien setelah diwawancara itu mengaku mendapatkan obat yang diminum di pagi hari sebelum makan seperti itu. Nah, kemudian karena di sini kemudian setelah mungkin kurang lebih 3 bulan, pasien dicek kembali HbA1c-nya itu. Kenapa kami perkirakan 3 bulan? Karena di sini kadar HbA1c-nya 8,5%, yang mana ini kemungkinan di track untuk pengukuran ini kan track kurang lebih 3 bulan terakhir. Kemudian didapatkan hasil 8,5% seperti itu. Dan gula darah puasanya 180 mg per desiliter. Sehingga kami menganggap pada kasus ini yang terjadi sebenarnya adalah Bapak Ahmad yang pertama diberikan obat glimepirid, namun penggunaannya itu tidak tepat seperti itu dalam waktu jangka 3 bulan, sehingga gula darahnya tidak terkontrol selama 3 bulan itu, Bu. Kemudian setelah itu baru Bapak Ahmad diberikan metformin, sehingga kami sedikit bingung untuk menyatakan bahwa laporan efek samping dari obat yang serupa. Jika efek sampingnya yang ditimbulkan adalah dari glimepirid itu, kan ini kasusnya terjadi peningkatan dari gula darah seperti itu, sedangkan kami rasa untuk efek samping glimepirid meningkatkan gula darah itu kurang, Ibu. Kecuali dia menurunkan gula darah baru mungkin terjadi seperti itu. Sehingga di sini kami masukkan dia tidak diketahui. Oke, ya memang karena dari soalnya belum ini ya. Mana? Apakah ada laporan efek samping dari obat efek samping obat yang serupa ya? Karena kalau kita lihat dari kasusnya di sini dia Bapak Ahmad itu kan kalau dilihat dari gejalanya dia melaporkan sering
haus, buang air kecil berlebih, dan itu merupakan gejala umum ya untuk diabetes mellitus. Jadi em, kalau dilihat di sini sih dia kurang berkaitan dengan obatnya, tetapi lebih ke kondisi dari penyakit diabetes itu sendiri ya. Jadi di sini skornya 0 ya, tidak diketahui ya. Kemudian yang kedua, tapi nanti kalau dari kasus sih saya harap nantinya jelas ya untuk pemberian kasus ini. Jadi nanti selain dari apa namanya, kalau memang nggak ada disampaikan di sana, jadi kalian bisa memilihnya di tidak ketahui. Tapi kalau memang jelas atau ada dia bisa menanyakan ke pasien itu bisa dipilih dia dan tidaknya. Kemudian yang kedua, apakah efek samping terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Di sini jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena seperti tadi Ibu, untuk dari pemberian yang kami curigai kan pemberiannya diberi glimepiride untuk pengobatan sebelumnya. Sedangkan di sini keluhan pasiennya itu merasa haus, kemudian lemas karena di sini gula darahnya itu tinggi dengan kadar HbA1c 8,5%, sehingga kami merasa itu tidak mungkin efek samping dari glimepiride Ibu. Itu menurut kami lebih ke efek samping karena tidak mengkonsumsi obat dengan. Halo? Halo, apakah Ya, suara saya terdengar? iya, ya, terdengar. Ah, baik, saya ulang kembali. Jadi pasien itu kami duga mendapatkan glimepiride sebelumnya, yang mana setelah 3 bulan pemberiannya itu malah meningkat 8,5% dan gula darah puasanya itu sebesar 180 miligram per desiliter. Ini kami duga obat tersebut, melainkan ini lebih ke karena penggunaannya yang tidak tepat seperti itu, Ibu. Karena kami rasa untuk glimepiride yang menyebabkan efek samping meningkatkan gula darah itu kemungkinan tidak terjadi. Malah dia eh, efek sampingnya itu yang mungkin lebih ke hipoglikemia seperti itu, Ibu. Sehingga di sini kami masukkan dia efek sampingnya tuh tidak ada, Ibu. Oke, jadi efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai. Kalau di sini sih, tidak diketahui ya. Karena di sini kalau kejadian ini kan sudah ada sebelum pengobatan dimulai. Dan pengobatan ini tujuannya untuk mengontrol dari penyakit itu sendiri ya, sebenarnya untuk mengontrol gula darah di pemberian metformin itu. Hmm. Samping obat berusaha pemberian obat yang dicurigai tidak. Oke. Karena dia baru diberikan ya. Saya mohon izin. Sama mohon izin Ibu atas mungkin interpretasi dari kelompok kami itu seperti yang tadi saya jelaskan, itu sebelumnya pasien diberikan glimepiride seperti itu. Karena kan di sini di informasi tambahan disebutkan bahwa sebelumnya pasien sudah diberi obat oleh dokter tapi lupa nama obatnya. Itu diminum di pagi hari sebelum makan. Itu pernyataannya pada kasus. Dan kemungkinan mungkin obat yang diberikan adalah glimepiride seperti itu. Dan setelah beberapa lama diberikan obat, pasien ke dokter lagi, kemudian dicek gula darahnya ternyata tinggi seperti itu dan baru diresepkan metformin. Sehingga pasien dulu sebelumnya sempat dapat terapi glimepiride dan sekarang mendapat terapi metformin. Apakah benar seperti itu, Ibu? Karena kami cukup bingung dengan kasusnya sebenarnya, Ibu. Terima kasih. Ya, di informasi di note-nya ya kurang ini karena nama obatnya juga belum diketahui ya yang sebelumnya ya. Oke, kalau dilihat dari ini sih ya sebelumnya pasien sudah mengkonsumsi obat tapi yang sekarang dia diberikan metformin. Kalau dari saya sih lebih cenderung ke tidak ya. Oke,
Oke, saya setuju dengan kelompok ini ya. Jadi nilainya -1 ya untuk yang kedua ini. Apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Itu mungkin bagaimana, Dek? Iya, Halo? Ibu. Oke, Halo? yang ketiga. Yang ketiga, apakah efek samping obat baik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Di sini jawabannya tidak. Kenapa? Karena diberikan itu kalau kadar gula darah pasien itu masih tinggi, Bu. Jadi tidak ada perbaikan dari kadar gulanya masih tinggi, sehingga pasien kembali diresepkan obat lain yaitu metformin seperti itu. Di sini apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Oh maaf Ibu, membaik setelah obat dihentikan. Iya benar Ibu. Gula darah pasien masih tinggi Bu. Setelah 3 bulan. Iya. Yang HbA1c-nya 8,5% ini ya? Iya. Oke, mungkin yang membingungkan di sini adalah pernyataan ya sebelumnya sudah diberikan oleh dokter tapi lupa nama obatnya itu ya. Tapi di sini tapi di sini baru digantikan ya setelah, cuman belum karena di sini sih saya rasa kurang tidak diketahui ya karena di sini setelah pasien mengkonsumsi apa namanya setelah ini dia baru diberikan obat yang baru ya jadi efek samping setelah obat ini dihentikan atau diberikan obat yang baru ini belum diketahui jawabannya. Bagaimana menurut Adik? Iya Ibu, menurut saya mungkin bisa terjadi seperti itu Ibu, karena di sini juga datanya tidak dijelaskan bahwa Glimepiride itu dikonsumsi terus atau tidak seperti itu Ibu. Ya. Oke. Yang bikin bingungnya adalah si apa namanya penjelasan penggunaan obat yang sebelumnya itu ya. Oke, kemudian, jadi yang di sini mungkin yang tidak diketahui ya. Apakah efek samping obat yang keempat bagaimana? Terjadi berulang setelah obat diberikan? Jawabannya tidak. Gimana? Kenapa? Sama seperti yang mirip nomor 2 Ibu, karena kami merasa itu bukan efek samping dari pemberian obat seperti itu Ibu. Iya. Sebenarnya sih kalau itu saya lebih cenderung untuk pernyataan yang apa namanya pasien sudah diberi obat oleh dokter tapi lupa namanya itu yang diminum pagi hari itu dihilangkan ya. Jadi ibaratnya di sini pasien baru mendapatkan obat untuk pertama kali si metformin itu. Kalau itu mungkin lebih jelas ya kalau seperti itu ya. Menurut Adik bagaimana? Iya Ibu, jelas tapi jadinya kalau berdasarkan kasus kami tidak bisa mengetahui keluhan pasiennya. Semisal memang itu dihapus dari sebelumnya pasien tidak mendapatkan obat sama sekali, tapi kan pada kasus ini pasien baru saja diberikan metformin seperti itu Ibu. Jadinya untuk keluhan pasiennya tidak diketahui jadinya Ibu. Iya, jadi lebih banyak yang tidak diketahui jadinya dari sini ya. Nggak apa-apa, di sini kita coba menganalisa aja sih, menyimpulkan dari kasus yang diberikan. Kan tidak harus selalu bahwa apa namanya kasus yang kalian dapatkan itu adalah memang efek samping obat yang terjadi kan. Kita menganalisisnya dia, apakah dia masuk ke dopul, probable, ataukah apa namanya yang tadi yang tiga kriteria itu apakah mungkin atau sangat mungkin seperti itu. Ya, jadi
mindsetnya jangan selalu harus dia ke skornya 9 atau mungkin antara 5 sampai 8 itu enggak. Ya. Jadi kalau memang dia tidak diketahui ya udah dijawab aja sesuai dengan ininya. Jadi nanti itu akan berpengaruh ke interpretasi hasilnya. Kalau memang nggak ada dijelaskan di sana, ya sudah kalau memang apa dari kasus yang diberikan itu memang nggak ada informasi tambahan ya udah jawab sesuai kasus. Tetapi kalau misalnya nanti ada pasien kan kalian bisa menggali dari pasien tersebut begitu. Jadi di sini jawabannya tidak diketahui ya. Setuju? Setuju, Ibu. Oke, kalau yang kelima bagaimana? Alternatif penyebab yang menjelaskan kemungkinan efek samping obat. Kemungkinan ada, Ibu, karena di sini kan keluhan pasiennya itu berupa penurunan berat badan, kemudian merasa haus, buang air kecil, yang mana ini uh, uh, lebih ke karena terjadi peningkatan gula darah yang di atas normal pada pasien, yang mana ini kemungkinan terjadi karena yang pertama pasien sudah diberi obat, kemudian tapi gula darahnya tetap tidak terkontrol, yang mana alternatifnya itu kemungkinan terjadi karena penggunaan obatnya tidak tepat seperti itu, Ibu. Sehingga kami Gimana? Alternatif penyebab yang akan menjelaskan kemungkinan efek samping obat. Maaf Ibu, di sini agak sedikit, mungkin kami sedikit salah menafsirkan. Kalau menurut saya lebih ke ada Ibu alternatif penyebab kemungkinan terjadi efek samping obat yang dirasakan pasien yang berupa Ada. yang ada. Kalau ada Karena Nah, ya, akibat penggunaan obatnya yang tidak tepat itu kemungkinan alternatif kemungkinan terjadinya efek samping obat Ibu. Penggunaan obat yang tidak tepat. Tapi kalau seandainya itu dihilangkan ya, penggunaan obat yang sebelumnya ini kan baru pertama kali nih dapat obatnya. Jadi kemungkinan itu penyebabnya adalah manifestasi dari diabetes itu sendiri, gejala umumnya. Jadi apa namanya, dari gulanya yang belum terkontrol dengan baik itu yang menyebabkan kejadian tersebut. Jadi kalau alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat, berarti di sini lebih ke penyakitnya sih. Bisa terjadi karena kondisi medisnya, kondisi medis pasien ini. Kalau begitu bagaimana menurut adik-adik? Ada yang punya pendapat berbeda silakan. Oke, itu ya untuk yang kelima. Kemudian yang keenam, efek samping muncul ketika placebo diberikan itu tidak diketahui. Oke, yang ketujuh, dicurigai terdeteksi dalam darah cairan tubuh lainnya konsentrasi yang toksik. Di sini tidak diketahui ya. Kemudian efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan, bertambah ringan, ini juga tidak diketahui. Pasien pada mengalami efek samping yang sama, obat sebelumnya juga tidak diketahui. Efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti objektif. Jadi kalau dilihat dari sini sih sebagian besar nilainya yang 0,000 ya. Untuk ininya, jadi kemungkinan karena penyebab dari metformin atau obat yang diberikan itu sebagai efek sampingnya itu
eh, kemungkinannya kecil ya, karena di sini kemungkinan keluhan yang dialami oleh pasien itu adalah karena gulanya yang tidak terkontrol seperti itu. Hmm, itu mungkin dari saya untuk yang pertama. Jadi dia ada di skala yang di bawah ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Dari kelompok 13 cukup, Ibu. Oke, coba lanjut lagi. Jadi nanti tinggal di total ya skornya. Coba ke lembar kerja 2-nya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan dengan bagus. Sudah ada ininya. Nanti tinggal di full ya. Eh, Diperjelas saja nanti pustakanya. Tapi biasanya kalau USC kalian udah diberikan sih pustaka pendukung. Nggak mungkin kalian diminta untuk mencari pustakanya di sini untuk bahan pembelajaran aja. Kemudian lanjut ke mungkin yang lebih di apa namanya pemantauan bagaimana cara potensi efek samping yang diberikan dan bagaimana memantau efek samping tersebut mungkin nanti bisa dijelaskan dari informasi yang sudah didapatkan metformin itu obat itu fungsinya untuk apa, kemudian gejala efek samping yang mungkin muncul seperti apa, kemudian bagaimana cara memantau dan mengatasi misalnya apa namanya terjadi eh, gejala seperti misalnya penurunan tekanan apa gula darah yang tiba-tiba mungkin diatasi dengan cara apa pemberian cairan gula seperti itu seperti air gula misalnya ya itu bisa masuk sebagai disarankan ketika kalian kalau ada KIE dengan pasien nanti itu. Nah di sini dia diabetes bisa apa pasiennya bisa mengalami penurunan eh, maksudnya nggak sadar ya kalau gulanya terlalu rendah. Seperti itu salah satunya. Dan bisa dilihat lagi dari efek samping yang lainnya. Oke, kemudian lanjut ke yang tiga. Tiga itu form pelaporannya aja ya. Ya, jadi di situ tinggal diisi aja. Udah bagus tadi saya lihat yang form 3 semua rata-rata mengisi di bagian tanda tangan karena itu penting ya. Nama tanda tangan menyatakan biasanya keabsahan dari apa namanya? Kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian tulis di situ di form pelaporan MESO ini. Jadi MESO ini bisa dilaporkan secara online di MESO di webnya BPOM ya untuk kejadian-kejadian MESO seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya mungkin singkat saja. Siapa? Terima kasih kepada kelompok yang presentasi B13, D13 ya. Ada yang mau bertanya dulu? Enggak? Oke, untuk sebentar. B13. Ini di sini kasusnya lebih ke HIV ya di situ ya. Yang pertama, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Ini jawabannya ya itu dari mana? Silakan yang presentasi. Halo. Kenapa memberi nilai ya? Izin menjawab Ibu. Ya. Jadi untuk yang poin 1 itu apakah ada laporan efek samping yang serupa itu sempat di literatur dari beberapa jurnal yang juga menyebutkan beberapa apa namanya kombinasi pengobatan ARV itu menyebabkan efek samping yang mirip dengan kasus Ibu. Jadi kelompok kami untuk poin 1 itu dia memberi skala yang YAI. Oke. Kemudian yang kedua, apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Jawabannya apa? Ya. Ya, ya. Karena di sini gejala itu muncul setelah mulai menggunakan terapi ARV itu ya. Kemudian yang ketiga, apakah efek samping membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus
diberikan, ya tidak ada apa namanya, belum diketahui ya, karena di sini pasien belum menghentikan obat untuk apa namanya, perbaikan gejalanya. Kemudian yang keempat, efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali. Ya, tidak diketahui ya, karena di itu pasien belum melakukan hal tersebut. Kemudian yang kelima, apakah ada alternatif penyebab yang menyebabkan kemungkinan ESO-nya? Jawabannya di sini adalah tidak. Apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadi? Kenapa tidak, Dik? Gimana kelompok yang presentasi? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, Izin masuk. Jadi di sini kenapa kami memilih nomor 5 itu tidak? Karena sebelumnya tuh setelah saya baca kasus itu nggak ada dijelaskan, Bu, terdapat alternatif lain yang menyebabkan terjadinya efek samping obat seperti itu, Bu. Saya pribadi belum menemukan apakah ada penyebab khusus yang menyebabkan efek samping itu terjadi, makanya saya memilih tidak, Ibu. Tapi oke, saya ya, juga benar ya. ragu. Karena di sini memang pasien hanya mengkonsumsi obat ARV yang disebutkan aja ya. Ya, jawabannya tidak. Lanjut. Apakah reaksi efek muncul ketika placebo diberikan? Tidak diketahui. Oke, kemudian obat dicurigai terdeteksi dalam darah, ini juga tidak diketahui. Efek samping pertemuan parah ketika dosis ditingkatkan tidak diketahui. Pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya juga tidak diketahui. Apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif? Oke. Oke. Ya, ya. Oke. Ya, saya setuju dengan ini. Jadi total skornya adalah 6 ya. Berarti di situ 6 itu masuk ke apa tadi dia kategorinya? Possible, probably. Oke, jadi kemungkinan besar ya. Oke, kemudian selanjutnya. Oke, di sini sudah ya. Kalian sudah mengkategorikannya, menyimpulkan. Ininya juga sudah. Untuk ininya gimana? Apa namanya? Saran tindak lanjut berkaitan dengan isu yang mungkin bisa disampaikan? Ada nggak? Kalau yang ketiga sama ya mungkin ya dengan lembar kerja 3 masih sama dengan yang kelompok sebelumnya. Ada tambahan lagi berkaitan dengan saran tindak lanjut untuk yang ini? Ibu izin mungkin kayak terapi non farmakologinya gitu Bu ya, atau terapi farmakologi gitu Bu ya. Boleh. Oke, mungkin karena di kasus itu tidak dijelaskan dan tadi juga di kasus tidak ada pemberian analgesia atau sebagainya, mungkin untuk terapi farmakologinya bisa diberikan suplemen vitamin atau mungkin analgesia tertentu dan mungkin bisa dilakukan dengan latihan fisik ringan seperti jogging atau mungkin jalan sekitar beberapa menit. Nah, mungkin untuk tadi pusing dan gangguan tidur yang dikeluhkan oleh pasien mungkin bisa dikonsultasikan oleh dokternya. Bisa dikonsultasikan oleh dokternya terkait perubahan dosis obat atau mungkin perbaikan pola tidur dari pasien. Nah, mungkin tadi kan pasiennya juga ada mengeluhkan
penurunan nafsu makan atau mual itu dapat diatasi dengan pemberian antiemetik mungkin atau pengaturan pola makan. Nah, mungkin apa namanya pendekatan farmakologi baik dan non farmakologi ini mungkin bisa juga dilakukan dengan pemantauan yang ketat atau mungkin bisa dilakukan monitoring juga dengan keluarga pasien seperti itu. Mungkin sekian. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain mau menambahkan sebelum saya akhiri? Cukup? Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi, untuk saran selanjutnya mungkin bisa disarankan untuk pemantauan apa namanya dari kondisi pasien tersebut. Kalau dia mengalami gejala yang berlanjut atau memburuk, efek samping tersebut bisa didiskusikan dengan dokter ya. Kemudian mungkin ada perlu pemeriksaan atau evaluasi dari fungsi-fungsi apa namanya seperti fungsi ginjal, misalnya kreatinin, mungkin atau fungsi hatinya nantinya ya untuk tindak lanjut dari gejala efek samping yang kemungkinan terjadi begitu. Tapi yang jelas dikonsultasikan dengan tenaga medis seperti itu. Oke, sudah? Kalau begitu saya izin end meeting ya. Ada pertanyaan, masukan lagi dari Ibu izin bertanya, Bu, ya? terkait LK yang dikumpulkan nanti, apakah perlu dilakukan revisi, Bu? Atau bagaimana? Dapat sesuai dengan yang udah dikerjakan aja. Tapi kalau kalian misalnya mau menambahkan, mungkin bisa di bagian bawahnya ya. Di belakang LK3 mungkin isiin tambahin revisi begitu. Ya, Baik, kalau karena memang mungkin kalau menambahkan, kalau enggak. misalnya, Ya, baik Bu, kalau misalnya dari teman-teman ada yang menambahkan revisi seperti itu untuk pengumpulannya, sampai batas kapan, Bu? mungkin kapan? Sampai besok bisa? Untuk besok, apakah pagi atau mungkin siang? Sorry, tapi Dari paginya adik-adik aja gimana? nyoblos. Dari kalian gimana? Sampai besok jam 12 atau gimana? Mungkin kalau besok sore, apakah boleh, Bu? Oke, Nggih, disepakati aja sore jam berapa? jam 8 paling maksimal. Jam 8 salah, jam 6 maksudnya. Jam 6. Oke ya, kalau begitu silahkan ya. Kalau memang mau ditambahkan, kalau memang enggak ada tambahan lagi boleh juga. Oke, kalau begitu saya end meeting ya dari adik-adik. Kalau memang nggak ada tambahan, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf waktunya berlebih karena ada yang kita bahas sedikit berkaitan dengan kasusnya. Jadi nanti kembali ke disesuaikan dengan kriteria naranjonya. Dipastikan aja dari kasus tersebut ya atau tidak. Kalau misalnya ada pasien, nanti ditanyakan dikonfirmasi ke pasien. Kalau misalnya ada apa namanya informasi-informasi lain yang bisa kemungkinan ada clue-clue bisa kalian dapatkan informasi dari sana, silahkan dijawab dari clue-clue tersebut. Oke? Kalau memang nggak ada ya udah dijawab tidak diketahui. Terima kasih. Kalau begitu selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Saya end meeting ya. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Ya.